aku bilang gitu. eh Alasannya karena setiap yang diklaim sebagai eh apa ya, tujuan atau fungsi atau kelebihan menghafal Quran itu tidak tidak nggak apa ya, nggak beneran gitu. Jadi misalnya kalau misalnya makna tujuan hafal, maaf ya aku balelo. Kalau misalnya manfaat hafal Quran itu ya supaya masuk surga, supaya orang tua dapat mahkota atau gitu-gitu, ya udahlah, itu maksudnya itu masuk di dalam ranah yang nggak bisa kita buktikan gitu, nggak bisa kita perdebatkan. Tapi kalau misalnya menghafal Quran itu menjaga keaslian Quran, saat ini Quran di belahan dunia, di segala penjuru dunia tuh udah ada miliaran kopi. Eh, jadi udah sangat mudah sekali mengkonfirmasi keaslian Quran. Justru yang apa ya, mengkonfirmasi keaslian Quran melalui teks dan melalui misalnya dalam bentuk digital itu kan lebih reliable daripada mengandalkan ingatan manusia gitu. Itu satu, kalau tujuannya untuk memurnikan Al-Quran. Dua, misalnya eh, ada klaim apa ya? Nanti kalau udah jadi jenazah, jenazah yang nggak membusuk, kayak itu juga sesuatu. Pokoknya yang mitos-mitos itu nggak, ya nggak perlu dijelasin lah ya gitu. Itu nggak jelas. Nah udah gitu ada juga katanya nanti membuat otak kita jadi lebih pinter. Ya sebenarnya anak-anak yang hafal Quran itu ya memang pinter dalam arti mereka bisa perform secara akademik. Jadi kalau misalnya bilang nih anak-anak yang penghafal Quran di sekolahnya ranking mulu atau juara olimpiade atau gitu-gitu, ya karena mereka otaknya mampu. Kalaupun mereka tidak menghafal Quran, mereka akan tetap berprestasi di sekolah. Hmm. Jadi prestasi sekolahnya itu bukan karena mereka menghafal Quran, tapi karena mereka mampu menghafal, karena mereka mampu menghafal kata-kata yang mereka bahkan tidak paham maknanya, ya itu aja, ya karena otaknya mampu. Hmm. Udah itu. Itu sih Oke, kayaknya utamanya. so tadi kalau misalkan aku nggak salah nangkap, pertama ada apa ya, ada semacam Al-Quran digital yang udah bisa kita akses. So, Mhm. itu Dan banyak jasa penyedia digital itu kan banyak ya. Maksudnya sangat banyak, jadi sangat mudah untuk kita mengkonfirmasi keasliannya. Dan setiap nih misalnya aku penghafal Quran, aku mau memastikan keaslian suatu ayat atau suatu teks, aku nggak akan mengkonfirmasinya ke para hafiz-hafizah lain, aku akan mengkonfirmasikannya ke teks gitu. siap. Dan yang kedua tadi ada klaim bahwa menghafal Quran tuh bisa bikin pintar dan itu pun sepertinya dilakukan. Oke, untuk teman-teman yang lain ada sesuatu sanggahan yang mau disampaikan kepada Kumaila mengenai topik. Oke, wah ini sangat sains. Bang Madit, gimana Bang? Halo, terima kasih banyak atas undangannya Pak Yadi. Bang Yadi, terima kasih Mbak Kumaila udah hadir. Salam kenal ya Mbak. Saya sekali ngeritik ucapan Mbak sebenarnya sama Bang Ade Armando. Itu udah aku upload juga di YouTube. Teman-teman yang lain juga salam kenal. Di sini sebenarnya terkait hal tersebut tadi, pernyataan Mbak itu kalau aku lihat ya argumentasinya kan lebih kompleks daripada logika jika A maka B gitu. Apakah ketika misalkan seseorang itu hafal Quran terus kemudian dia lebih pintar, atau misalkan apakah ketika kita sudah menggunakan digital berarti hafalan Quran itu sudah tidak bisa atau tidak usah dilakukan lagi kan gitu. Sebenarnya untuk hal tersebut itu masalahnya lebih kompleks daripada hal tersebut ya. Karena gini, variabel yang harus dibahas itu kan banyak ya. Contohnya misalkan aku ada eh, beberapa pertanyaan, misalkan gini. Yang pertama adalah aku mau nanya dulu nih sebagai pembuka, Mbak Kumaila ini sebenarnya posisinya di mana nih? Sebagai apa, muslimah gitu atau bukan muslimah lagi gitu dulu? Oh wait, Karena aku mesti ini ya. Soalnya itu kayaknya pertanyaan itu kurang relevan deh untuk poin yang itu relevan karena apa? Karena ini ketika disebutkan dengan penting atau tidak, itu kan masalah dengan keyakinan dirinya.
pentingnya untuk siapa dan untuk apa tujuannya kan poinnya di situ dulu. Nah, kalaupun tidak dijawab juga nggak masalah. Aku bertanya hal tersebut bukan untuk mencari ad hominem di situ, enggak. Ya. Karena ini adalah konsekuensi. Kalau misalkan kita ngobrol Al-Quran, kitab suci, ketika kita mengatakan suci itu kan konsekuensi kepada seorang muslim dulu gitu. Kita untuk melihat itu sebagai kitab yang biasa secara objektif ya nggak apa-apa. Berarti kita menggunakan ruang lingkup sekuler gitu, memisahkan dulu keimanan terhadap evidence yang akan kita analisis kan gitu ya. Cuman kan kita ngobrolnya ini penting apa enggak, ini pasti akan ngambang pada ujungnya. Toh membuat Baku Maila ini bisa aja nggak penting, buat yang lain itu bisa aja penting kan gitu. Maka menurut saya ini keyakinan di sini sebagai seorang muslim atau bukan, itu penting karena itu tadi untuk melakukan dialog terhadap kesucian si kitab sucinya itu seperti apa. Nah, kalaupun tidak dijawab atau mau di skip dulu juga nggak apa-apa. Cuman aku mau bahas ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya. Aku bilang ke Bang Yadi kalau aku punya 10 pertanyaan ini terkait hal tersebut. Tapi satu-satu ya Bang ya. Ya, yang pertama nih aku mau nanya kan Mbak Kumaila pernah bilang kalau ngapain sih hafal Quran kan sekarang udah ada HP tinggal cari tadi seperti yang tadi Mbak sebutin. Nah, masalahnya ini kita tahu ya di Eropa kemarin di Spanyol, di Portugal dan lain sebagainya itu udah ada ini, udah ada blackout gitu terkait listrik yang mati. Apakah ketika misalkan ada imam yang salah baca terus kemudian pas mau ngecek HP terus ternyata nggak bisa lagi sholat kan susah. Nah maka dari itu aku bilang tadi penting atau tidaknya itu di bagian mana. Kalau menurut orang Islam ini kan kitab suci umat Islam nih ya. Nah ketika misalkan itu tidak disebut tidak penting, nah ketika ketika nanti kita sholat terus lupa kan kita masa buka HP dulu kan batal gitu. Ini kan penting atau tidak masalahnya di situ. Jadi kita akan balik lagi kepada subjektivitas masing-masing. Nah terus kalau penjagaan wahyu itu kita serahin ke mesin, misalnya kayak HP gitu, berarti kita tuh ngandelin sistem yang nggak punya kesadaran. Jadi dia tuh nggak ngerti wahyu, nggak bakal tahu kalau ada yang berubah. Mesin itu ya nggak bisa protes, nggak bisa ngebenerin. Terus gimana nih kita bisa percaya wahyu itu tetap asli kalau dijaga sama alat yang bahkan dia tuh nggak ngerti kalau dia tuh sedang menyimpan wahyu gitu. Kan kitab suci Quran itu kan dianggap suci karena memang manusianya menganggap itu suci karena dia punya kesadaran untuk menganggap itu suci kan. Bagaimana mungkin kita nyimpen kitab suci yang diyakini sebagai Aku, itu? bentar, aku boleh potong ini dulu nggak? Jadi Ya, premisnya adalah aku menganggap menghafal Quran itu tidak penting, bukan aku menganggap Quran itu tidak suci gitu. Jadi iya, itu dua iya aku premis. ngerti, iya aku ngerti. Cuman tadi kan nggak apa-apa, itu masalah oke lah nggak apa-apa. Aku anggap berarti Mbak Kumela masih tetap menganggap Quran itu suci dan kemudian menyimpan di HP itu. Nah, tapi tetap itu tidak menjawab kalau HP itu nggak punya kesadaran untuk menganggap itu sebagai kitab suci gitu. Artinya ketika kita mau menyimpan itu ke dalam eh, HP yang dia itu menganggap hanya sekedar itu sebuah data, bagaimana mungkin kita bisa memberikan apa ya namanya kepercayaan penuh terhadap hal tersebut gitu? Karena bisa aja gini, ketika misalkan kita mau menyimpan itu gini, di dalam dunia sekarang itu kenapa Bitcoin ini bisa kuat harganya? Karena dia tuh sifatnya desentralisasi, artinya dia tuh dijaga oleh node-node yang banyak jutaan. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu dijaga menggunakan server yang sentralisasi, terpusat. Kenapa kok bisa sentralisasi terpusat itu ditinggalkan? Karena dia itu datanya bisa dimanipulasi oleh orang lain, dan ketika misalkan dimanipulasi oleh orang lain, kita tuh nggak bisa tahu kalau si data tersebut Itu itu data Bitcoin dimanipulasi. dihafalkan oleh Ya, manusia-manusia sepanjang oh generasi dan bukan, bukan, bukan generasi. itu maksudnya. Ini kan kita lagi bahas desentralisasi dengan sentralisasinya dulu, bukan Kan teknologinya. itu sama dengan digitalisasi Quran itu Beda, dilakukan oleh enggak, bank maksudku, Islam. maksudku gini, desentralisasi itu justru menjaga Bitcoin itu agar dia itu tidak bisa dihack, makanya dia itu harganya naik gitu. Tapi bukan berarti hal tersebut itu digunakan untuk mungkin mikirnya kayak gini. Oh ya udah berarti kitab sucinya disimpan aja di decentralized atau di blockchain gitu. Kan sama aja. Enggak itu maksudnya. Maksudnya adalah eh, sistem desentralisasi itu lebih kuat daripada sistem sentralisasi. Tapi maksudku, digital itu tidak cukup untuk menyimpan hal tersebut. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan misalkan blackout kayak tiba-tiba di Eropa kemarin. Kita tuh tidak bisa menyimpan memori si kitab suci tersebut Dan itu kepada teknologi. digital penyimpanan digital itu kan bukan satu-satunya. Tadi kan kalau kamu dengar aku bilang di seluruh penjuru dunia sudah ada miliaran cetak Al-Quran gitu. Eh, Lagian juga imam sholat nggak bakal lagi sholat terus tiba-tiba blackout dia ngecek HP.
umumnya imam sholat itu membacakan ayat-ayat yang dia hafal gitu. Enggak Dan gitu kalau kok. kamu mau menganalogikan dengan Bitcoin dan Hmm? lain-lainnya, yang mana data-datanya tidak dihafalkan secara verbatim seperti Al-Quran, ya itu Hmm? berarti bukan analogi yang setara. Enggak, Kita gini. gini loh, menghafalkan Al-Quran itu kan harus sesuai dengan sebagaimana tertulis. Nah, Oke, enggak lagi zaman tertulis. sahabat itu bahkan Quran itu belum dalam bentuk buku. Jadi Justru para itu memang karena dibaca. justru Betul. karena para penghafal zaman zaman Nabi itu nggak ada yang benar-benar hafal secara komplit karena saat itu belum dikompilasi dan Quran tuh kan turun di sana sini. Tidak semua orang ngikutin Nabi ke sana kemari gitu hingga hafal satu Quran. Yang hafal satu Quran itu adalah generasi sekarang karena semuanya sudah dikompilasi. Eh, Wah, klaimnya berat juga ya. Klaim. Berat itu adalah Ya, enggak, klaim pengetahuan klaim umum. Mbak Kumaila agak berat karena kita tahu kalau misalkan yang namanya kiro asabah gitu ya, terkait para imam Ya, tujuh ya, itu atau Quran dan lain itu kan lagi sebagainya. awal-awal zaman qiraat Sab'ah itu masih banyak varian. Teks Ya, Quran itu masih belum satu jenis seperti sekarang. boleh aku lanjutin dulu nggak terkait argumen tadi? Eh, enggak, soalnya dari tadi kamu kemana-mana. Ini Nggak kemana-mana, aku aku lagi ngebangun argumen, belum selesai masalahnya. dakwaan dakwaan ke aku apa, tapi kamu Mhm. bawa kemana-mana gitu. Nggak, bukan kemana-mana, aku tuh lagi bikin bangun argumennya dulu, baru nanti aku mau Oke, nyimpulin. enggak. Oke, bangun argumennya gimana kalau misalnya supaya Hmm. supaya satset gitu. Jadi pertama yang kamu pertanyakan, Hmm. apakah stance aku muslim atau bukan? Ini aku jawab duluan aja ya. Hmm. Stance aku muslim iya, dan apakah menghafal Quran itu penting? Buat aku iya, itu makanya aku menghafal. Kenapa? Karena aku adalah akademisi studi Islam. Hmm. Tapi apakah Quran itu penting untuk dihafalkan semua umat Islam di dunia? Enggak. Dan apakah orang yang non Muslim orang yang Muslim itu tidak bisa berpendapat bahwa menghafal Quran itu tidak penting? Iya, banyak aktivis-aktivis pendidikan, praktisi pendidikan yang mulai ngerasa pendidikan Indonesia ini mulai kayak melenceng salah arah. Mulai banyak generasi-generasi anak muda yang menghafal Quran tanpa tahu maknanya sama sekali. Dan itu adalah arah pendidikan yang salah arah. Dan mereka-mereka ini Muslim, tapi mereka punya concern ke pendidikan tahfidz. Oke, itu sebenarnya kalau di dalam logical fallacy kan false kategori ya, artinya kita kan tidak bisa menyimpulkan sesuatu disimpan dengan kategori yang berbeda gitu. Maksudnya gini, memahami makna dengan menghafal Quran kan dua hal yang berbeda. Jadi kan ada orang yang Exactly, menghafal dan juga exactly. Itu memaknai. kenapa menghafalkan Quran itu tidak ada gunanya. Kamu Gimana? sama aja kayak baca mantra yang yang tidak ada Enggak, artinya. enggak Ketika bukan itu tidak ada maksudku. maknanya. Kan tadi mbaknya bilang katanya menghafal Quran itu tidak ada gunanya karena banyak orang yang menghafal Quran tapi tidak tahu maknanya kan gitu. Bener nggak pertanyaan? Betul. Dan itu makanya Eh, menghafal Quran itu penting buatku karena aku butuh untuk penelitianku. ya itu namanya false kategori maksudku. Jadi bukan berarti orang yang tidak hafal Quran itu tidak tidak ngerti maknanya atau orang yang ngerti maknanya belum tentu hafal Quran gitu. Itu dua hal yang beda maksudku. Menghafal Quran itu jadi sama sekali tidak ada gunanya kalau memang dia tidak mengerti itu sama sekali. Itu bukan false kategori. Ya itu konsekuen saja. Oke, sebenarnya gini sih, sebenarnya itu kan maksudnya gini ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang berikutnya sih terkait makna itu. Cuman yang aku mau bahas adalah kan kita lagi ngebahas tentang menghafal Quran itu penting atau tidak. Nah, makanya aku bilang tadi ke Bang Yadi, kira-kira ini pentingnya subjektivitas sampai mana? Aku nggak punya standar untuk ke sana. Jadi kalau misalkan tadi bilang menghafal Quran itu tidak penting karena orang nggak tahu maknanya. Kan itu aku bisa bilang bahwa ya bisa aja orang yang menghafal Quran tapi tahu maknanya atau orang tahu maknanya tapi tidak hafal Nah, Quran. itu Gitu. nah kan ini kan ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus ya. Hmm, Secara umum menghafal Al-Quran itu nggak penting, tapi itu buat aku dan dari mana? buat para orang yang meneliti Al-Quran, yaitu jadi penting, yaitu jadi krusial. Tapi apakah seluruh umat muslim di Statistiknya mana dunia maksudku gitu melihat kalau mau Al-Quran? mau bilang tadi secara umum atau apa gitu kan itu premis umum. Namanya premis major itu kan harus dikuatkan gitu dengan evidence gitu. Nah, evidence itu apa di sini kan aku nggak tahu juga. Nah, tadi kan evidensi udah aku kasih, maknanya orang pada nggak tahu. Terus Itu statistiknya bertahun-tahun, mana nggak, gitu. kamu tahu nggak sih disiplinnya orang yang penghafal Quran? Aku Tahu. beberapa Kan kali aku hafal tabarrukan ke beberapa juz. pondok tahfidz. Dan itu tuh banyak anak-anak yang nggak sekolah.
mereka mereka nggak sekolah, mereka ngafalin Quran doang. Dan Kenapa jadi kasus yang based on case cuman sekitaran yang Mbak alami aja kan nggak ilmiah jadi jatuhnya kalau oh, gitu. sayangku, aku menghafal Quran dari kecil, jadi lingkungan aku itu selalu di tempat menghafal Quran. Bukan cuma aku yang hafal Quran, Aku ibu ngerti, bapakku aku hafal ngerti, Quran, aku ngerti. Aku tidak menafikan. abang-abangku hafal Quran. Jadi yang Oke. namanya dan kita menghafal di tempat-tempat yang berbeda ya. Kita tumbuh besar di lingkungan dan institusi yang berbeda. Hmm. Tapi kulturnya ya relatif sama. Ya, aku tidak menafikan itu. Maksudnya kan ada jutaan Ya, orang yang jadi mengatakan, gimana? Gini kan dakwaannya adalah aku hmm, menganggap menghafal Quran itu tidak penting, oke? hmm, Berarti menurut kamu penting dong? Penting karena, Good. oke, penting karena Quran itu adalah kitab suci yang harus dijaga sampai hari kiamat. Kenapa? eh, Oke, jadi kita nggak lagi ngobrolin apakah orang paham maknanya atau tidak. Enggak. Gini loh, dalam ilmu aku yang potong namanya dulu. Apakah dengan kita tidak menghafal itu kita tidak menjaga? Enggak, salinannya banyak, ada miliaran, dan file digitalnya juga ada banyak dari berbagai versi yang sangat mudah kita konfirmasi. Gini, aku tidak menganggap yang namanya menghafal kitab suci itu adalah fardu ain. Poinnya itu dulu. Jadi tidak semua umat Islam diwajibkan untuk menghafal itu. Poinnya itu Nah, dulu. kalau misalnya kamu sudah pada poin di situ, berarti ya kamu nggak kontra sama aku. Lo enggak, maksudnya gini, ketika misalkan banyak bilang tadi Quran itu nggak penting karena ada media, itu aku nggak setuju di situ maksudnya. Ya, itu salah satu. Itu bukan alasan tunggal, itu salah satunya. Oke lah, bebas kalau itu ya. Maksudnya, Berarti, oke, tadi kan apa namanya? hmm, eh, Kamu menganggap menghafal Quran itu penting karena Quran itu harus dijaga sampai hari kiamat. Udah hmm, gitu aku balas, apakah dengan tidak menghafal itu tidak terjaga sampai kiamat karena salinan fisik dan salinan digital itu sudah tersebar banyak? hmm. Terus sanggahan kamu apa? Ya tadi Karena mereka tidak berkesadaran. Justru kan yang berkesadaran lebih rentan. Manusia bisa menua dan pikun meninggal. itu kan sudah diuji selama ribuan tahun. Hafalan tersebut itu bersanad gitu, Mbak. Jadi kita harus jangan langsung melihat itu sebagai hal yang variabelnya sedikit. Jadi kita Oh, harus melihat justru variabelnya harus justru kompleks. sanad itu lemah. Kamu nggak bisa mengkonfirmasi lagi. Anggaplah aku mengambil bacaan Hafaz gitu. Mm-mm. Begitu aku bagaimana mengkonfirmasi ke beliau? Ya ke para ulama yang ada di Nggak situ bisa. bisa, Kecuali bisa, kecuali kesalinan digital. bisa. Nggak begitu caranya. Bisa itu. Ya gimana aku meninggal dulu gitu, Oh nyari enggak, tahu di digital sini. itu dari mana aku tanya? Ya karena ada di museum. Kok di museum? Ya awalnya kan di museum kan, di Enggak, awal. aku tanya digital. Oke, Mbak tadi bilang gimana saya tahu bisa itu salah. Kemudian Mbak koreksi kalau itu bisa dicek di digital. Oke, digital dari mana? Ya digital dari fisik. Cuman aku Fisik dari bilang mana? Nggak apa-apa, aku kejar aja. ya fisik dari hafalan. Oke, Kenapa? hafalan berarti Karena balik lagi dong. budaya Yang memvalidasi hafalan tersebut siapa? karena budaya menghafal itu Ya aku lebih nanya, dulu yang dari budaya memvalidasi hafalan menulis. tersebut siapa? Sebentar, karena budaya menghafal itu lebih dulu dari menulis. Oke, Ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Quran, hmm, kertas itu belum ada sayangku. aku paham, aku paham. Tulisan itu masih dikumpulkan di kulit-kulit hewan, di pelepah kurma, baru dibukukan, dijadikan kitab itu jauh setelah Nabi Aku meninggal. paham, aku paham. Dan Aku caranya, balik oke, lagi. caranya menjadi kitab itu kan setelah mengkonfirmasi para penghafal Quran. Oke, Nah, ngomong begitu penghafal Quran, gimana cara banyak, tahunya validasi tersebut penghafal Quran tadi itu benar? ya nggak ada. Ya itu lebih Berarti parah. nggak ada yang tahu kalau kitab suci yang sekarang di digital itu benar dong? Ya, of course. Siapa yang bisa menjamin itu 100% Berarti yang kita bahas apa dong? Bukan kitab suci Quran dong? Karena kita nggak bahas Quran. Cuman kalau nih, ini yang kenapa kamu bawa melenceng dari premis? Ini kan nggak premis melenceng. Aku nanya. Apakah tadi menghafal Mbak Quran tadi itu kan? penting apa enggak? Tapi kamu bawa ke keaslian Quran. Itu adalah kasus yang beda lagi. Itu perdebatan yang beda lagi. Apakah ada kontroversi yang meragukan keaslian Quran? Ada. Tapi kalau misalnya mau dibahas lagi, ini akan keluar dari Nggak itu tetap dakwaan korelasi utama. Mbak. Itu tetap korelasi. Karena itu kalau dalam linear regression itu bisa masuk ke variabel A atau B gitu. Untuk menguatkan kesimpulan, kita tuh harus memperbanyak variabel dulu yang relevan.
baru kita bisa Menurut aku nggak relevan karena terlepas apakah Quran dianggap asli atau tidak, Mhm. faktanya jutaan Muslim menghafal Quran. Oke, jadi aku mau bertanya kepada Mbak tadi kan, kalau misalkan untuk ngecek hafalannya menggunakan media, pertanyaannya tadi itu belum kejawab tuh. Ah, Kira-kira kalau misalkan pertanyaannya pakai media tadi, ya, misalkan pakai HP, itu untuk ngecek HP Quran yang ada di HP itu benar atau enggak dari mana? ya, umat Muslim sekarang sudah menyepakati bahwa itu benar. Umat Muslim yang mana yang menyepakati itu? Umat Tahu dari Muslim mana umat secara Muslim? umum, umat Muslim secara umum. Tapi apakah ada scholars-scholars yang meragukan keaslian Quran, keotentikan Quran? Ada. Enggak, Tapi itu kita nggak ngomongin itu. Kita lagi ngomongin validitas ya Quran yang ada di media yang tadi Mbak cek itu. Kita lagi nggak lagi ngobrolin hal yang lain. Kita lagi ngobrolin itu aja. ya, Karena saya pengen mengejar argumentasi terkait itu nanti yang di HP atau di media tadi tersebut itu layak untuk dipercayai atau tidak oke, kan gitu. anggaplah kita Hmm. asumsikan Quran itu adalah asli. Hmm. Bagaimana memastikan Quran digital itu asli? Tinggal dibandingkan dengan Quran digital lainnya atau Quran fisik lainnya. Dan itu sangat mudah. Oke, Quran tersebut yang fisik atau digital media tadi itu bersumber dari mana? Untuk memvalidasi itu benar. Ya dari cetakan lainnya, dari penerbit lainnya, dari terbitan digital lainnya. What do you mean? Oke, enggak, aku udah cukup kayaknya Mbak ya, Mas ya. Oke. Oke, Terima terima Nggak kasih. kasih ada, Mbak. nggak ada, nggak ada penghafal Quran yang mengkonfirmasi hafalannya secara tunggal ke penghafal lainnya. Pasti ketek. Aku juga nggak bilang gitu sih. Makanya aku tadi mau bahas argumentasinya dari desentralisasi dulu. Karena Quran dari awal itu tidak menggunakan konsep sentralisasi, tapi menggunakan konsep desentralisasi. Cuman tadi karena Ya, dipotong. exactly. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah dilakukan. Itu Dan yang aku mau bilang. Quran nggak akan punah. Maksudnya aku tidak mendebat kamu di situ. Karena faktanya ya bukan cuma para penghafal Quran ya, cuma studi-studi Quran kan di mana-mana menyebar, tidak terpusat dan tidak terkontrol. Maksudnya kamu mau membahas Quran dengan pendekatan bahasa, dengan pendekatan sejarah, dengan pendekatan apapun ada institusinya dan itu tidak ada yang mengontrol, itu sudah desentralisasi. Desentralisasi, Mbak. Tanpa menghafal secara verbatim, Quran akan terjaga. Oke, terima kasih banyak, Mas Yadi. Oke, terima Terima kasih. kasih atas jawabannya. Terima kasih atas keduanya, meskipun terlepas apakah menghafal Quran itu penting atau enggak, tapi debat berdua kalian itu sangat-sangat seru, sangat intelektual, dan sangat membuat channel aku bakal rame kayaknya, because Ya. you intellectuals berdebat. So, teman-teman yang lain ada Jas Oga nih, yang dari tadi udah ngacungin tangan. Gak, Bill, lu dakwaan untuk Kumaila apa? Pertanyaan atau silakan, Bill. Ah, oke, halo malam Mbak Kumaila. Ini sebenarnya dari tadi seru sih, cuman uh, awalnya cukup setuju sih sama Kumaila gitu. Maksudnya dalam mencoba untuk mengerti ini apa hikmahnya Kumaila. Cuman sekarang coba dipikir-pikir, ini bukan dari sisi religinya ya. Maksudnya kalau secara pragmatis dah. Kalau orang menghafal Quran, maksudnya dari dulu manusia itu selalu kental dengan namanya tradisi oral. Menghafal, 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 menghafal karena tingkat literasi yang begitu rendah di bawah 10% dan lack of ini ya alat-alat tulis kayak kertas, parchment yang mahal gitu tentunya. Nah, tapi sekarang kalau misalkan meskipun udah ada digital dan lain-lain, bukankah kalau memang dalam konteks kali ini kan hafal Quran, berarti kalau hafal Quran itu kan setidaknya itu meningkatkan daya ingat dan daya menghafalnya kan, kemampuan daya hafal dan daya ingat. Terlepas dari mereka mengerti maknanya atau tidak gitu. Terus kan selain dihafal, kalau yang saya tahu ya kan juga ada kayak mempelajari gramatikanya gitu, menganalisa teksnya juga gitu. Jadi kan nggak cuma hanya meningkatkan daya hafal, tapi juga ada meningkatkan analisa dan mungkin bisa dibilang mistiknya ya kalau yang emang mungkin mempelajari lebih dalam gitu. Jadi kayak apakah penting atau tidak? Maksudnya dalam pragmatis saja saya lihatnya penting gitu. Kayak masih ada kepentingannya untuk meningkatkan kalau mungkin pakai bahasa ini ya soft skill lah gitu. Kenapa secara pragmatis menurut kamu penting? Justru ketika kamu kerucutkan pendekatan menjadi pragmatisme, aku melihatnya jadi tidak penting sama sekali. Kenapa penting? Kenapa penting? Karena kayak kan maksudnya dalam konteks ini kan agama kan banyak hal pragmatis ya. Kalau kita melihat agama dari sudut pandang pragmatisme ya jadinya
kalau mau meningkatin nggak usah susah kayak mau meningkatkan hafal atau apa ya, kita kasih kitab suci aja, karena kan kalau yang lain kan mungkin menghafalnya ya cuman kayak ada di poin menghafal saja gitu, kayak mungkin pelajaran lain kayak lebih ke arah kayak sejarah gitu kan, mungkin biasa hafal ini kan nggak cuma ada hafal tapi ada kayak analisa, terus mungkin ada kayak ilmu-ilmu linguistik ya, terus juga ada bisa belajar mungkin puisi gitu. Ini secara secara pragmatis sih saya lihatnya seperti itu. Jadi kayak mungkin nggak bisa dibilang penting kayak oh kita harus ada sampai ada pelajaran menghafal kitab suci, setiap kitab suci atau setiap sekolah religi ada penghafal, ada mata pelajaran penghafalan gitu. Tapi setidaknya untuk kayak aktivitas di rumah mungkin ya kayak ekstrakurikuler atau mungkin tambahan. Jadi kayak ini bisa jadi lebih buat pragmatis itu untuk meningkatkan soft skill seseorang. Oh, pragmatis bisa menjadi salah satu media untuk kita misalnya belajar bahasa gitu ya. Iya, kurang lebih seperti Eh, itu. Ya mungkin kalau kalau tujuannya emang lagi belajar bahasa Arab, spesifiknya bahasa Arab klasik ya mungkin bisa kan. Karena sebenarnya bahasa Arab Quran itu bukan bahasa Arab modern yang dipakai bicara sekarang gitu. Jadi orang Arab sekarang pun orang native Arab belum tentu bisa paham baca Quran gitu, karena itu jenis bahasa Arab yang beda gitu. Tapi eh, gini loh, kalau misalnya mau belajar Quran, sebenarnya ulama-ulama tafsir tuh banyak juga yang nggak hafal Quran atau hafal Quran cuma minimumnya, biasanya tergantung institusinya. Ada yang matok misalnya minimal 8 juz, 5 juz gitu, 2 juz. Tapi banyak ulama tafsir itu nggak hafal Quran, dan itu nggak apa-apa karena apa ya? Karena karena kita sudah berada dalam budaya baca tulis gitu. Dimana kalau apa yang kita tulis, apa yang kita baca itu bisa kita simpan dan bisa kita lihat lagi. Dan emang tradisi menghafal itu muncul di masyarakat yang saat itu belum familiar dengan baca tulis. Itu makanya transmisi oral itu sangat krusial banget. Nah, sekarang kan eh, gimana ya? Kita bisa menjadi ahli dari sesuatu tanpa 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 hafal bukunya secara verbatim kan? Maksudnya anggaplah waktu itu tuh banyak yang mendebat aku itu kalau misalnya dokter nggak hafal nama obat itu nanti salah ngasih obat apa gimana? Ya kan dokter menghafal nama obat tidak seperti menghafal Al-Quran gitu. Harus ayatnya berurutan, harus dibaca dengan tajwid, harus disetor hafalannya ke gurunya kan nggak begitu. Nggak ada sesuatu yang kita hafal seperti Al-Quran, tapi kita bisa mempelajari dan menjadi ahli dalam bidang itu. Oh, oke oke, nangkep nangkep. Tapi Kalau kalau mau ambil pragmatisme yang lebih broad, aku malah nganggepnya nggak ada, justru malah jadi nggak ada gunanya sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ambil misalnya secara kayak yang tadi mau Bang Madit bawa gitu, misal bawa ke ranah identitas gitu, apakah Muslim apa bukan, maka penting apa bukan, itu jadi ada pentingnya. Atau mau membawanya ke tradisi, tapi kan ini tradisi, ini sama juga karena di keluargaku ada tradisi menghafal Quran gitu. Jadi rasanya ada beban sebagai bagian dari keluargaku tuh untuk hafal Quran gitu, karena banyak dari anggota keluarga kita tuh menghafal Quran tuh tradisi yang penting. Nah, itu kan jadinya penting. Tapi ketika dibawa ke pragmatis, pragmatis apa? Apakah bikin pinter? Ada banyak cara bikin pinter yang lebih efektif, lebih terbukti efektif daripada menghafal Quran. Apakah mau belajar bahasa Arab? Lagi-lagi banyak media yang lebih efektif juga gitu. Dan skill hafal Quran ini yang nggak ada, ya kecuali mau jadi guru ngaji gitu, nggak ada, relatif nggak ada harganya di job market gitu. Jadi kalau dari pendekatan pragmatis malah eh, makin makin nggak nggak ketara urgensinya menurutku. oke kalau gitu, tadi kan dibilangnya buat bahasa Arab ya. Sebenarnya saya lebih bukan ke arah linguistik Arab atau Arab klasik sih, tapi lebih ke arah ketika mempelajari gramatika atau leksikon dari bahasa Arab itu sendiri, itu kan sebenarnya bisa ditarik ke linguistik yang lebih universal sih. Jadi kayak mungkin nggak persis ya, karena kan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain kan belum tentu punya gramatikal dan struktur leksikon yang sama gitu.
Tapi kan setidaknya dengan ada skill-skill itu bisa menjadi seperti kayak dasar untuk bisa menjadi linguistik itu ke bahasa-bahasa yang lain. Terus juga ketika menghafal teks tersebut kan juga sembari ini kita asumsikan dengan gak cuma menghafal ya, tapi kayak ada menganalisa teks tersebut. Itu kan kalau di barat ada namanya ilmu hermeneutika yang awalnya digunakan untuk menganalisis dan menganalisis teks Bible ya, tapi sekarang sudah lebih diuniversalkan ke teks-teks kuno. Jadi kayak Homer atau mungkin teks-teks Babilonia atau mungkin teks-teks Romawi, Yunani, Mesopotamia, teks kuno apapun lah itu. Itu kan kemampuan yang ada dari menghafal Quran atau menganalisa teks tersebut kan bisa diaplikasikan secara universal juga, dan kemampuan analisa teksnya itu juga mungkin bisa dipakai ke menganalisa teks-teks yang lebih cukup modern, mungkin kayak dokumen-dokumen abad 18 atau 19 ya. Jadi nggak cuman kayak terpatok di bahasa Arab. Kalau seperti itu kan menurut saya pribadi ya, itu kan setidaknya kepentingannya itu nggak sekedar kayak terpatok ke mungkin Islam atau mungkin ke Arab aja sih. Tapi itu kepentingan yang sangat spesifik secara akademik sih. Niche banget, ya nggak sih? Justru Uh, nggak pragmatik. Ya, kalau dari saya karena saya memang antusias ke arah sono, dan saya melihat sebenarnya metodologi sejarah ya, setidaknya itu sebenarnya analisa dan metodologi itu lebih berguna dari lebih bermanfaat dari filsafat menurut saya pribadi. Jadi kayak ketika ilmu-ilmu dan metodologi dari sejarah tersebut diaplikasikan ke bidang lain, itu kan bisa lebih dampaknya bisa lebih besar lah. Jadi kayak saya lihatnya, kalau dengan menghafal Quran dan ditambah dengan metodologi lainnya kayak menganalisa teks, hadis atau dan lain-lainnya, itu juga diaplikasikan ke hal yang lebih universal. Jadi ya kan itu bisa menjadi satu media yang mungkin berperan, mungkin nggak krusial ya, tapi menjadi faktor yang nggak kecil gitu loh. Saya Oke, lihatnya seperti itu. siap. Aku akan izinkan Mela untuk menanggapi ini satu kali lagi aja, dan aku akan langsung ke Muhammad Asidik ya untuk membawa dakwaannya ke Mela. Makasih banget Bil ya untuk dakwaannya. Mel, Ini tanggapan terakhir? poinnya Oga ini berarti sama kayak ketika aku bilang menghafal Quran itu bisa menjadi penting bagi akademisi studi Islam atau studi Quran atau apapun yang terkait jadinya ya. Ketika itu bisa memperkaya wacananya gitu. Tapi menjadi sangat spesifik sekali aja. Dan tidak berlaku umum juga gitu. Oke, terima kasih tanggapannya. Oke, Muhammad Asidik silakan open mic dan langsung eh, tunjukkan kepada Mela. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya nggak ingin apa ya, ingin seperti yang lain lah, seperti Bang Madit atau Bang Oga yang membantah. Justru saya sedikit mendukung ya poinnya Kak Mela, karena saya sendiri juga merasakan ya ketika dulu saya disuruh merapal banyak mantra gitu. Ya, saya juga hampir hafal berapa juz, dan saya merasa kemampuan itu tuh nggak cukup penting lagi saat ini, dan lama kelamaan itu akan saya lupakan gitu. Itu misalkan kita bisa lihat ya di orang-orang dewasa yang dulunya menghafal Quran, mungkin sekarang udah hafal berapa juz gitu loh, dan kemampuan menghafal itu kan boros sekali gitu. Dan dalam taksonomi Bloom, menghafal itu paling bawah gitu, paling bawah setelah menghafal itu mau apa gitu. Tadi misalkan Bang Oga bilang tentang menganalisa tuh nggak bisa dari apa yang sudah kita hafal, tapi ada barangnya dulu gitu, ada barang tekstual yang hard hard filenya, dokumen kerasnya, baru bisa kita analisis tuh. Karena pada akhirnya pun ketika misalnya kita mau menganalisis atau melakukan studi terhadap itu, ya kita akan cherry picking untuk mendukung poin-poin mana saja sih yang sebetulnya menjadi kepentingan kita gitu, baik secara etis maupun teologis, untuk membenarkan klaim iman kita lah atau apapun itu. Dan pertanyaan yang lebih lanjut adalah kita mau jadi apa gitu, kita mau jadi masyarakat yang seperti apa gitu sebagai umat Islam gitu. Kita tahu sendirilah orang-orang Islam sekarang kayak apa gitu kan. Mereka adalah penghafal Quran yang hebat gitu. Mereka hafal Quran bahkan sejak umur sebelum 12 tahun gitu. Dan ketika dewasa mereka jadi apa? Mereka jadi apa? Mereka bakal berguna jadi apa? Semakin misalkan satu kelompok tertentu itu nggak dipandang gitu dalam
komunitas sosial kita, ya semakin mereka akan terpinggirkan gitu. Sedangkan ya dunia yang kapitalistik sekarang akan menyisihkan mereka. Kalian tahu nggak sih kalau kalian buka YouTube, iklan yang muncul itu adalah kalau kalian berdonasi akan dihafalkan oleh para penghafal Quran dan nama kalian akan ada di sini. Mau kayak gitu? Serius? Kalian orang Islam mau kayak gitu? Semuanya nih kita pandai nih hafal Quran nih. Tapi di sisi lain kemampuan yang udah mereka punya menghafal Quran ini mau dijadiin apa gitu? Oke, misalkan fine kita hafal Quran dan mungkin saya memahami ya, mungkin poinnya Bang Madid sendiri menganggap Al-Quran itu penting untuk dihafal ya karena itu merupakan identitas religius kita gitu. Dan kita nggak mau Quran dianggap sebagai karya sastra biasa yang wajib untuk dihafal oleh orang yang percaya bahwa ini kitab suci gitu. Mungkin ya itu sih poin saya sih. Ya nggak mendakwa sih, saya justru mendukung argumennya Kamela ya. Ya Iya. gimana sih orang yang lagi sidang? Ini lagi sidang gimana sih? Tapi 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 saya agak agak setuju gitu loh dengan poinnya gitu. Dan ya itu sih mungkin di poin yang lain mungkin saya bisa aja nggak setuju. Menambahkan sidik ya, kita Indonesia, Pakistan, dan Somalia itu negara yang punya anak-anak hafal Quran. Dan kayak gitu, ada kultur kayak gitu, apa namanya, diodoain, minta air, dan itu juga yang terjadi ketika aku waktu kecil. Orang-orang dewasa di sekitar aku minta doa ke aku, minta air ke aku, eh, dan makanya pertanyaan itu juga ada dari aku lahir gitu. Dari aku kecil. Nah, terus ini aku ngafal Quran buat apa? Dan sampai aku remaja kan aku bolak-balik ngafal Quran terus. Pas lagi di kampus tuh ujian tahfidnya strict banget, yang kayak strict banget gitu. Aku bisa harus sampai ngulang karena memang sedetil itu, dan ujiannya juga ada ujian tulis. Jadi aku menyalin ulang Quran beserta wakof-wakofnya itu, dan aku harus ingat potongan ayatnya di mana aja. Eh, aku menghabiskan masa muda ngulik-ngulik Quran ya. Pertanyaan yang terus bergaung adalah ini buat apa gitu. Ya tentunya ketika aku nanya ini buat apa, aku mencari tujuan yang konkret ya. Maksudnya bukan misalnya surga lah, atau supaya nggak membusuk di kubur, atau bukan juga buat penguatan identitas tadi. Kayak tadi Bang Madit kayaknya concernnya lebih utamanya ke situ gitu. Ada sense of identity-nya yang terganggu ketika misalnya aku menyatakan bahwa menghafal Quran itu tidak penting. Oke. Ini kayaknya nggak ada lagi yang mau menyidang, tapi ini lebih kepada pertanyaan sih, Mel. Jadi, apakah manuskrip Sanah, aku nggak tahu Sanah itu apa, nanti kamu boleh, boleh ini ya. Apakah manuskrip Sanah yang ada beberapa perbedaan dengan Al-Quran versi Utsman, itu tuh merupakan bukti adanya bias informasi atau wahyu dari Nabi ke sahabat, gitu, kayak faktor berkurangnya memori penghafal, atau spektrum pemahaman sahabat yang berbeda-beda. Emang ada ini ya, kayak ada beberapa manuskrip Sanah yang dia tuh berbeda dengan Al-Quran versi Utsman, atau gimana Mel menanggapi Aku pertanyaan ini? nggak tahu, aku juga nggak tahu artinya manuskrip sana. Tapi mengenai varian manuskrip Quran itu emang banyak banget. Dan biasanya yang meneliti itu bukan ulama tafsir. Yang meneliti itu biasanya arkeologis. Hmm. Jadi untuk ngeceknya biasanya di catatan arkeologis gitu, di penelitian arkeologis dari Muslim scholars itu relatif jarang. Muslim scholars yang dikenal sebagai ulama gitulah, kayak ustadznya itu jarang ngulik-ngulik ke sana karena menurut menurut kami itu hal yang sudah final. Quran adalah kitab suci yang murni asli, dan begitu adanya Tuhan ingin menurunkannya itu sudah final gitu. Jadi makanya itu kayak apa ya, ranah yang relatif di eh, kalau bisa, biasanya akademisi studi Islam tuh kalau bisa nggak usah nyentuh-nyentuh ke sana gitu. Itu kayak forbidden knowledge gitu. Oh, I see. Aku akan ngajuin pertanyaan yang mungkin agak menyidang. Ini pertanyaan dari Facebook yang berkenaan soal penghafal Quran ini juga. Dan oke, jadi bayangin bahwa semua
buku, semua media digital yang ada di alam ini, yang ada di dunia ini, itu tuh semua dihabiskan gitu loh. Semua menghilang gitu. So, dalam skenario seperti itu, maka kita akan meyakini bahwa hanya ada satu buku, katanya, yang dia itu tetap sama. That is Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak banget kan yang ininya ya, yang apa, yang menghafalkannya, sedangkan kayak Bible. So, bagaimana dalam skenario ini, Mel, bahwa oh, jika semua buku itu dihabiskan, maka cuman ada satu buku saja yang dia itu tetap sama isinya. That is Al-Quran. Dan aku ada sih buku saintifik ya, dan dia itu tetap sama gitu loh. Tapi buku-buku macam Bible, Veda, dan sebagainya, itu dianggap akan berbeda. Because karena mereka tuh nggak ada yang menghafal, sedangkan Al-Quran tuh banyak yang menghafal. Tanggapan Mela mengenai itu gimana? Dulu dulu waktu aku kecil, guru-guru aku sering bilang Tuhan itu Tuhan itulah yang menjaga langsung ke apa ya, kebertahanan dan keautentikan Quran melalui eh, dengan cara apa ya, memberikan hafalannya ke orang-orang seperti kamu gitu. Jadi kalau misalnya dalam tradisi menghafal orang Islam tuh hafalan Quran tuh diberikan. Makanya ada kalau berbuat dosa nanti katanya lupa. Makanya kok haters-haters aku suka bilangnya, nih Humaira semoga hafalannya dicabut gitu. Jadi melihat hafalan Quran tuh sebagai anugerah yang mana kalau anugerah itu dicabut bisa aja gitu. Hmm. Tapi kan kita semua tahu cara kerja memori nggak gitu ya. Cara kerja ingatan tuh nggak kayak gitu. Dan udah gitu mengenai apakah ketika file digital lenyap gitu. Terus cuma ada satu kitab yang bertahan karena ini dalam case ini masih ada penghafal Quran atau enggak? Masih. So, anggap saja semua buku ini dihabiskan, tapi manusianya tetap sama. Oh, buku habis, file digital juga habis. Yes. Menurut aku kalau misalnya Tuhan memang semaha kuasa itu dan sangat peduli pada wahyu-wahyunya untuk bisa sampai kepada umatnya, ya beliau akan mengutus nabi baru untuk menyampaikan. Kan soalnya adalah jaminan Tuhan. Kalau Quran itu kita dikasih tahu Tuhan menjamin itu bakal tetap ada gitu. Oke. Ini pertanyaan yang dari awal udah sempat mau tanyain sih ke Kumaila sih. Sebenarnya em, ini mau nanya, Kumaila ini sebenarnya menganggap agama secara uh, bagian saya itu gimana? Ya memang Kumaila udah pernah bikin video ya tentang apakah agama ini adalah hal yang alamiah, entah itu di channel sendiri atau channel sama si Kang Yadi collab berdua. Cuman pengen nanya di sini, kan agama itu kan, masa Islam nih, Islam ada banyak sekte. Kita lihat ada Sunni, Syiah, Ahmadiyah, terus belum lagi ada Druze, ada lagi Ismaili, terus mereka juga punya pendekatan dan tradisinya masing-masing. Terus juga ada lihat Kristen, ada Katolik, Protestan, Ortodoks dan sebagainya. Dan terutama Samawi yang dianggap agama terorganisir, tapi kan juga ada agama yang tidak terorganisir, agama-agama kayak kepercayaan lokal, agama Sunda Wiwitan misalnya, terus ada Pamalim, terus di luar ada Shinto atau ada Buddha yang lebih agama-agama timur yang lebih ke arah mungkin nggak teratur dan lebih berfokus pada filosofi ya bisa dibilang ya. Nah, ini mau maksudnya dari yang sejauh yang saya baca itu definisi agama sendiri masih diperdebatkan karena ada yang bilang agama ini mutlak dari Tuhan dan sebagainya, tapi itu tidak berlaku ke semua agama gitu. Kalau menurut Kumaila sendiri agama ini itu apa sih kira-kira? Mungkin jawabannya ada di video ya, dan mohon maaf kalau memang um, ada ke-skip itu di bagian-bagian yang udah dijawab. Cuma pengen tahu sih secara pribadi kayak apa sih agama itu? Apakah hanya sekedar fenomena alam ataukah memang ada sesuatu mungkin yang mungkin nggak percaya, nggak terlalu percaya ini ada unsur supernatural atau ilahi, tapi nggak tahu gitu karena setiap kan beberapa orang ada beda-beda jawabannya dan ini tuh belum ada jawaban definisi mutlak lah istilahnya, belum ada kayak satu buah jawaban yang kayak mutlak gitu. Mau tahu aja sih di situ. Eh, aku aku nggak punya opini pribadi sih terkait itu. Bagaimana memaknakan agama biasanya ya aku maknakan secara, maksudnya tergantung mau dari pendekatan apa. Ya tadi kalau apakah kita mau lihat itu dengan pendekatan sejarah atau kita mau lihat itu dengan pendekatan antropologi atau pendekatan teologi itu bisa macam-macam. Dan aku secara pribadi sih nggak punya opini. Maksudnya aku melepas diri dari beropini apa itu agama gitu karena menurut aku
definisi agama yang kita punya yang tersedia saat ini sudah cukup kaya gitu. Aku tidak punya hal untuk memperkaya itu lagi. Ini tak akhir teman-teman karena udah setengah 9 juga. Kita masih punya waktu 9 menit lagi, Mel. Nggak apa-apa ya, 9 menit lagi, Mel. Bang, Apa? terakhir Yuichi. Yuichi silakan open mic dan langsung diskusi saja sama Mela. Silakan. Tes tes Yep, tes jelas, tes. jelas. Oke. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Yadi sama Mbak Kumaila ya yang sudah ngasih kesempatan. Kalau saya sih mungkin lebih ke arah cuma kasih statement saya pribadi aja ya, juga menanggapi dari yang seperti yang Mbak Kumaila katakan terkait menghafal Quran itu tidak berguna. Saya akan juga sebenarnya setuju dengan mengatakan iya, tapi dengan kondisi di mana memang penghafal ini cuma sekedar menghafal tanpa ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tidak punya value lah dari apa yang sudah dihafalkan. Tetapi mungkin kalau saya ngelihatnya menghafal dalam konteks yang lebih kecil, dalam skup yang lebih kecil, misalkan dalam kegiatan ibadah harian, menghafal Quran itu bagian yang cukup penting buat saya pribadi lah terutama. Seperti misalkan ketika lagi sholat, ketika lagi berdoa ataupun lagi pas berzikir, di mana saya membutuhkan berbagai macam doa-doa yang bisa saya ambil dari ayat Quran, itu tentunya saya gunakan itu dengan metode hafalan yang juga tentunya saya juga selalu koreksi karena seperti yang kita tahu karena kemajuan teknologi ingatan manusia ini seakan-akan dipaksa untuk terus melemah karena kita selalu mengandalkan teknologi sebagai alat dalam tanda kutip mengingat begitu. Jadi gantinya otak kita yang berjalan untuk mengingat, kita gunakan teknologi sebagai alat untuk mengingat. Nah, jadi dalam hal menghafal Quran dalam skup kecil dalam konteks ibadah harian itu sangat berguna, terutama buat saya pribadi. Dalam artian juga kalau misalkan saya mau meningkatkan lagi hafalannya, walaupun saya belum pernah menghafal sampai berjus-jus, satu jus pun tidak saya hafal. Jus amma pun saya nggak hafal total. Tetapi eh, dengan seiring seringnya berinteraksi dengan Al-Quran, semacam ada motivasi internal yang juga dimotivasi mungkin dengan dorongan ingin memperoleh pahala, ingin meningkatkan keimanan dengan cara menghafal, itu kayak semacam telepon saya kepada Tuhan bahwa saya berusaha mau mendekatkan diri saya kepada Anda Tuhan ini dengan cara menghafal. Jadi ada makna yang lebih praktikal gitu dibandingkan menghafal yang cuma sekedar tahu kata-katanya, tahu tajwidnya dengan tepat dan lain sebagainya, tetapi penerapannya nol. Juga seperti yang tadi Bang Asidik juga sampaikan, menghafal itu adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kebetulan saya juga guru, jadi memang betul kompetensi menghafal itu adalah yang paling rendah karena yang paling eh, tinggi tingkatannya itu ketika kita sudah bisa merekayasa atau bisa membuat produk kan hasil dari pengetahuan kita. Yang itu juga saya sebenarnya harapkan terjadi di umat muslim kita sekarang ini, yaitu menghafal ini memang akhirnya jadi semacam prestis tersendiri bagi beberapa orang untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, jadi akhirnya menghafal Quran seperti yang Mbak Kumaila sampaikan itu memang pada akhirnya maknanya itu sudah hampir nol karena orang-orang itu berlomba-lomba menghafal, berlomba-lomba banyak-banyakan hafalan itu bukan untuk supaya menandakan saya ini imannya tinggi kepada Tuhan, tetapi supaya saya ini dianggap sebagai seseorang begitu di hadapan orang-orang lain, terutama yang kita lihat umat Muslim sekarang juga mungkin ibadahnya sudah mulai malas-malesan. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih Bang Yadi sama Mbak Kumaila. Sama-sama. Mel, silakan. Wah, ketika kita lagi ngomongin menghafal di taksonomi Bloom kan sebenarnya bukan itu kan sebenarnya mengingat ya, bukan menghafal dalam arti seperti kita menghafal Quran gitu, harus bacaannya sempurna, harus deres tiap hari gitu, punya target tersendiri. Itu makanya tadi aku bilang ulama tafsir tuh kadang nggak hafal Quran, tapi dia bisa mensintesis, dia bisa memproduksi pengetahuan baru dari
pengetahuan Al-Qur'annya ini. Ya karena dia ingat, maksudnya dia tidak harus kita tidak harus menghafalnya apa ya secara ketat seperti para penghafal Quran itu. Dan kalau kebutuhannya praktis kan sebenarnya tanggung jawabnya kecil ya. Maksudnya Quran itu kan kalau mau dihafalin semua itu kan ada 600-an halaman gitu. Dan biasanya santri santri basic, masa aku sebutnya basic ya? Santri basic tuh biasanya bisa 6 7 8 tahun selesai hafalannya. Yang pinter-pinter tuh bisa 2 3 4 tahun, tapi itu butuh disiplin yang sangat tinggi gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan kayak sholat atau berdoa, kan udah ada pilihan-pilihan ya. Biasanya kan ustadz-ustadz kita tuh udah ngasih tahu baca surat-surat pendek. Maksudnya udah ada pilihan-pilihan yang bisa kita hafalkan dengan mudah gitu. Dan kalau yang namanya sholat 5 kali sehari itu kan ya keulang terus akan jadi lama-lama jadi muscle memory. Dulu juga aku ngafalinnya salah satu metode ngafal aku tuh adalah aku bawa hafalan aku di sholat. Jadi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, aku taruh 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Jadi satu hari itu satu juz. Sebulan aku udah hatam kayak gitu. Waktu masih disiplin ya. Sekarang karena udah nggak ada yang nguji lagi, kecuali netizen-netizen random kadang. Aku nggak punya pressure untuk punya hafalan sempurna dan nggak ada penguji-penguji di sekolah juga gitu. Yang mana aku kalau nggak lulus hafalannya nilainya jelek gitu. Karena nggak ada itu ya aku nggak punya pressure untuk beribadah dengan cara itu lagi sih.